John Wick, excommunicado. Halo Barudak, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Di video kali ini Uwa akan kembali merangkum kisah kebrutalan si Mamang John Wick di film ketiganya, berjudul Parabellum yang dirilis tahun 2019. Dan yang menariknya dari sequel ketiganya ini melibatkan aktor Indonesia yaitu Mamang Mad Dog alias Kang Reyang Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman. Keduanya juga pernah membintangi film Star Wars dan The Raid. Uwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bijaksana sangat bangga kepada mereka karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah film Hollywood. Ya udah, gak usah banyak ngabaceo, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Good luck, Mr. Wick. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan John Wick yang hanya memiliki waktu 1 jam sebelum status ekskomunikadonya diaktifkan. Setelah aktif, maka seluruh pembunuh bayaran di penjuru dunia sudah halal untuk menghabisinya. John Wick sendiri memiliki harga paling tinggi di antara yang lainnya, yaitu 14 juta dolar. Kalau dirupiahin mah kanyat buat beli surya sama pabrik-pabriknya. Wow! Terlihat John Wick menuju sebuah perpustakaan untuk mengambil barang miliknya, yaitu sebuah medali dan kalung salib yang akan membantunya nanti. Tak berselang lama datanglah seorang pembunuh bayaran yang sudah greget untuk membunuh John Wick meski status ekskomunikadonya belum diaktifkan. Terjadilah pertarungan yang menunjukkan kehebatan si John yang menghabisi nyawa manusia hanya dengan sebuah buku. Gelo nggak? Jadi bisa disimpulkan apa saja barang yang digunakan si John pasti bisa untuk membunuh seseorang. Hebat bukan? Ngeri memang bapak-bapak satu ini. Wow! Tersisa beberapa menit lagi sebelum status ekskomunikadonya diaktifkan, John Wick pergi ke dokter untuk mengobati lukanya. Bukan ke rumah sakit ya, tapi si Abah ini adalah dokter khusus untuk pembunuh bayaran. Status ekskomunikadonya pun sudah diaktifkan dan kini John Wick harus berjuang melawan setiap pembunuh bayaran yang datang kepadanya. John Wick, excommunicado. John Wick pun bergegas pergi ke sebuah museum senjata dan merakit kembali senjata tua yang ada di sana. Beberapa pembunuh bayaran pun mulai datang untuk membunuh si John Wick. Tapi John Wick tetaplah John Wick. Mau beberapa musuhnya, dia selalu berhasil menghabisi semuanya. Tak sampai di sana, John Wick kembali dihadapkan dengan beberapa pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Kalau Uwa jadi si John Wick, Uwa pasti nyerah dah. Soalnya dari tadi gak ada istirahatnya, terus saja baku hantam. Wow! Where are you going, Jonathan? Di sisi lain, harga John Wick kembali naik menjadi 15 juta dolar. Ini menandakan bahwa John Wick sangat sulit sekali untuk dibunuh setelah berhasil membunuhkan beberapa kronco. John Wick pun pergi ke sebuah teater dan menunjukkan kalung salibnya sebagai tiket masuk ke sana. We are closed. Tempat ini bukanlah teater biasa, melainkan tempat di mana bibit-bibit pembunuh bayaran diciptakan, semodel perguruan lah. Dan John Wick adalah alumni di sana. Tujuan John Wick ke sana adalah untuk meminta pertolongan dari, kita sebut saja dia Ceentat. Awalnya Ceentat menolak untuk membantu John Wick karena Ceentat tahu konsekuensi apa yang akan didapatkan kalau membantu seseorang yang sudah berstatus ekskomunikado. Tapi karena John Wick memiliki sebuah perjanjian dengan Ceentat, dia pun harus membantunya. Sama halnya seperti segel yang menggunakan darah,
Kalung ini pun sama aturannya. Orang yang sudah membuat perjanjian dan berhutang budi, maka apapun alasannya, apapun yang terjadi dia harus membantunya. You're owed nothing, Jandani. Life is suffering. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang yang disebut sebagai adjudikator yang diutus langsung oleh High Table untuk menyelesaikan kasus si John ini. Winston yang ketahuan membantu John Wick dan tidak membunuhnya langsung sewaktu di taman dicopot jabatannya dari manajer hotel dan diberi waktu 7 hari untuk memberikan jabatannya kepada orang lain. Instead of killing him, such time your successor will be named 7 days. Sama halnya dengan Bowery, si bos pengemis ini juga harus dicopot jabatannya karena ketahuan membantu John Wick dan diberikan waktu 7 hari untuk menyerahkan jabatannya kepada orang lain. You abdicate your throne. John Wick sendiri sudah sampai di Mesir untuk menemui teman lamanya yang merupakan manajer hotel Continental cabang Mesir. Dia bernama Sophia. Setelah bertemu dengan Sophia, John Wick menunjukkan segel perjanjian mereka karena dulu Sophia pernah meminta bantuan kepada John Wick dan sekarang John Wick lah yang meminta bantuan kepada Sophia. Meskipun awalnya Sophia enggan membantu John Wick karena Sophia tahu berurusan dengan orang-orang yang berstatus ekskomunikado akan fatal akibatnya. Tapi di sini Sophia tidak punya pilihan karena dia masih memiliki sebuah perjanjian dengan si Mamang John Wick. John Wick sendiri tidak meminta yang berat-berat seperti apartemen, mobil truk, ataupun Surya 5 selop. John Wick hanya meminta Sophia membantunya menemui orang kepercayaan High Table untuk meminta saran darinya. Di sisi lain, The Adjudicator pergi ke sebuah restoran sushi pinggir jalan untuk menemui seseorang yang khusus bekerja di bawah High Table. Beliau bernama Zero. Dan di sini kita akan melihat Mad Dog alias Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman yang merupakan anak buah dari Zero. The Adjudicator meminta Zero untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang membantu John Wick supaya mereka tahu High Table memiliki aturan yang harus ditaati. Dimulai dari mendatangi teater milik Centat, di mana Kang Cecep dan Kang Yayan membantai habis semua anak buah Centut tanpa Centat guys, bukan Centut, tanpa terkecuali. Sebagai hukumnya, Centat harus mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk menggunakan sebuah golok. Di sisi lain, John Wick sudah bertemu dengan orang kepercayaan High Table dan meminta untuk dirinya dipertemukan dengan pimpinan High Table untuk mengajukan perdamaian. Orang ini pun menjelaskan bahwa John Wick tidak akan pernah menemukan pimpinan High Table kecuali dia berjalan di sebuah gurun yang luas tanpa air minum dan makanan sama sekali. Sampai John Wick benar-benar sekarat, barulah dia bertemu dengan pemimpin High Table. Itu pun kalau si John gak keburu mati. Ketika Sophia dan si John hendak keluar, orang dari High Table ini menembak salah satu anjing milik Sophia. Seperti halnya John Wick, Sophia tersulut emosi hanya karena seekor anjing. Gak John Wick, gak Sophia. Mereka sama-sama emosi ketika anjing kesayangannya mati karena hal yang tidak perlu. Alhasil mereka pun terlibat baku tembak dengan beberapa orang di sana. Yang tentunya mereka berdua pasti selamat. Karena kalau John Wick kalah, di sana gak ada John Wick chapter 4. No, you cannot keep my dog. Yeah. Don't. Sesuai dengan perkataan orang tersebut, John Wick pun memutuskan berjalan di gurun yang luas berharap bisa bertemu dengan pimpinan High Table. Di sisi lain, Bowery didatangi oleh Zoro dan seperti biasa, Kang Yayan dan Kang Cecep membantai habis semua pasukan milik Bowery dan membuat Bowery mendapatkan beberapa tebasan hingga tak sadarkan diri.
Kembali ke John Wick yang sudah tergeletak karena kecapean lalu dibawa oleh salah satu pimpinan High Table. Dia bernama The Elder. Weapon is still there. Drink. John Wick sendiri tak banyak basa-basi dan langsung meminta kepada The Elder untuk melepaskan status ekskomunikadonya. The Elder menyanggupi permintaan John Wick asalkan John Wick harus membunuh Winston. Winston sendiri sudah ketahuan melakukan pelanggaran karena sudah membantu John Wick beberapa kali. Sontak John Wick pun terkejut karena baginya tidak mungkin untuk membunuh Winston yang dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Tapi karena tidak punya pilihan, John Wick pun menyetujuinya. Dan sebagai bentuk komitmen kepada High Table, John Wick pun harus memotong salah satu jarinya. Well, sir, Mr. John Wick. And you're filthy. Setelah selesai dari sana, John Wick pun pulang menuju New York. Tapi baru saja turun dari kereta, John Wick sudah disambut oleh Kang Yayan dan Kang Cecep untuk mempertemukan dirinya dengan Zero. Si Zero dengan agulnya memperlihatkan kehebatan anak buahnya yang bisa muncul dan menghilang di keramaian. Dalam hati John Wick berkata, ini mah iji atuh bos, eta mah teknik kemurahan. John Wick pun berhasil kabur dari sana dan mengambil salah satu motor milik anak buah Zero. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan jalanan yang sangat berbahaya. Mungkin kalau manusia biasa tidak akan bisa menghadapi orang yang begitu banyak dalam kecepatan tinggi. Tapi ini adalah John Wick, apapun kondisinya, berapapun jumlah musuhnya, pasti dia akan menang karena punya privilege dari sutradara. Wow! Setelah selesai di Hotel Continental dan Zero sedikit lagi berhasil membunuh John Wick, tiba-tiba si resepsionis menghentikannya dan memberitahu bahwa tidak boleh ada pembunuhan di sana. Si resepsionis pun mempertemukan John Wick dengan Winston. Winston sendiri sudah mengetahui bahwa John Wick akan membunuh dirinya. Tiba-tiba ada adjudikator datang dan menanyakan apakah John Wick bisa membunuh Winston untuk kebebasannya sendiri. Jawabannya sudah pasti tidak. Tidak ada orang di dunia ini yang rela kehilangan sahabatnya, termasuk Wah sendiri. Keduanya pun sepakat untuk melawan balik High Table dan itu keputusan yang sangat berani. Teh adjudikator pun menghubungi kantor High Table untuk mengubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral. Yang dimana sekarang di hotel tersebut pembunuhan diperbolehkan sekaligus mengirim pasukan khusus untuk membunuh John Wick dan Winston. Dengan cepat Winston pun membawa John Wick ke ruangan senjata untuk mengambil senjata dalam bentuk perlawanannya. John Wick, Winston, resepsionis, dan beberapa anak buah Winston akan coba mempertahankan diri serbuan pasukan khusus tersebut. Boy, the match has 125 grain, 1400. Thank you. John Wick dan yang lainnya pun sangat kesulitan untuk membunuh pasukan tersebut karena mereka dilengkapi dengan baju anti peluru. Karena kesulitan, John Wick dan resepsionis pun kembali ke ruang senjata untuk mengganti senjatanya menggunakan shotgun. Shotgun sendiri adalah senjata yang dapat menembus baju anti peluru karena senjata ini memang diciptakan untuk pertarungan jarak dekat. Semakin dekat menembak targetnya, semakin besar pula kemungkinan untuk targetnya tidak selamat. Selesai menghabisi semua pasukan khusus tersebut, John Wick kembali dihadapkan dengan Zero dan anak buahnya. Di awal-awal John Wick sempat tersulut karena kelelahan, tapi karena John Wick memiliki tekad yang kuat untuk tetap hidup, dia pun berhasil membalikan keadaan. Setelah selesai di lantai 1, John Wick naik ke lantai 2 dan di sana John Wick sudah ditunggu oleh Mad Dog alias Kang Yayan dan Kang Cecep Arif Rahman. Disinilah kita akan melihat aktor-aktor asal Indonesia yang bertarung dengan sang pembunuh bayaran yang melegenda yaitu Mamang John Wick.
Dengan menggunakan senjata karambit khas Minangkabau, mereka berdua berhasil menyudutkan John Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Tapi pada akhirnya John Wick berhasil mengalahkan mereka berdua dan berkata, Sampai jumpa. setelah selesai dengan Kang Yayan dan Kang Cecep, John Wick harus menghadapi Jiro untuk mengakhiri semuanya, dan final fight pun dimulai. Karena si Jiro bukanlah tandingan John Wick, dia pun harus tewas di sana. Setelah semuanya selesai, Winston membuat kesepakatan dengan The Adjudicator bahwa dia sanggup untuk membunuh John Wick asalkan dia mendapatkan kembali jabatannya sebagai manajer Hotel Continental cabang New York. Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John Wick yang membuatnya jatuh dari gedung. He has to die. Merasa semuanya telah selesai, Teh Adjudicator pun meninggalkan hotel tersebut. Tapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick tidak ada di sana. Teh Adjudicator pun kembali menemui Winston dan meminta Winston untuk memastikan kematian John Wick. Karena kita semua tahu kalau John Wick masih hidup, dia pasti akan balas dendam dan mendatangi setiap orang yang berurusan dengan dirinya. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa Winston bisa berkhianat kepada John Wick. Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, Winston menembak John Wick bukan di bagian kepala, melainkan di bagian dadanya. Yang kita tahu bahwa jas milik John Wick adalah jas anti peluru, yang bisa disimpulkan bahwa Winston sudah merencanakan semuanya. John Wick sendiri ternyata masih hidup setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Manusia biasa mungkin tidak akan selamat. Tapi karena John Wick adalah lalakon dan mempunyai hubungan dekat dengan para sutradara, dia pun berhasil selamat. John Wick diselamatkan oleh Bowery yang terlihat mukanya penuh dengan coretan akibat ulah si Jiro botak tadi. Terlihat dari wajah John Wick yang begitu marah dan sangat ingin membalas dendam kepada High Table atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Tamat. Apa yang kalian dapat pelajaran dari film ini? Coba jawab di kolom komentar ya. Kalau Wah mah udah pasti ingin menjadi seseorang yang kuat dan berkarismatik seperti John Wick. Pokoknya kita sebagai pria harus menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri. Boleh menangis tapi tak boleh menangis lagi. Setelah itu kita harus bangkit melawan masalah itu sendiri. Ya udah, karena Wah buru-buru karena ada lomba tenggek dengan kampung sebelah, Wah harus pamit undur diri. Kalian tunggu aja ya John Wick 4. Insya Allah Wah akan cepat-cepat lah rilis videonya ya. Kalau Wah gak sibuk, oke? Tukang cilok, tukang tahu, tara thank you semuanya. Wow.